Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Allah masih memberikan kita sebuah kenikmatan di pagi hari ini, kenikmatan bangun dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dan kita bangun dalam keadaan masih bisa menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Ini sebuah kenikmatan paling agung, tentu kita bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam menjadi nikmat paling yang kita syukuri, karena dengan itulah alhamdulillah kita masih hadir dalam majelis ilmu bersama guru kita Saudari Al-Jamari, dan insyaallah mudah-mudahan Bapak Haikal juga bisa gabung di pagi ini. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini masih tentang bagaimana kita membangun sebuah komunikasi yang elegan di keluarga. Tentu menjadi kewajiban bagi kita untuk memahami, untuk mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik, karena ada Al-Quran banyak sekali istilah atau kaulan ya dalam diksi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan dengan ada qaulan ma'rufa, ada qaulan sadida, dan banyak sekali istilah qaulan yang salah satunya memang ketika konteks keluarga tentu kita diharuskan untuk bisa memahami bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dan juga dengan keluarga besar, yang mudah-mudahan dengan kita memahami berkomunikasi yang baik, yang elegan, kita menjadi bagian dari disebutkan oleh para guru kita, orang yang terus mengajak kepada kebaikan. Karena orang yang mandala al khairin, orang yang senantiasa menjadi fasilitator kebaikan itu, maka baginya falahu ajrun mislu fa'ilih, dapat pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Dan jangan bosan-bosan, dan sahabatku yang mengenal Allah, untuk mengajak saudara kita, sahabat kita untuk hadir dalam hadis ilmu, tidak hanya di grup gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak punya informasi tentang kajian yang begitu istimewa setiap pagi dan malam hari di MKI. Tentu dengan wasilah kita memberikan informasi menjadi kebaikan untuk kita dan juga untuk saudara-saudara kita. Dan tentu eh, Pak, informasi tentang sedekah menjadi selalu yang ditampilkan oleh admin setiap pagi untuk mengingat kita betapa keberkahan pagi ini. Salah satunya kita isi dengan keberkahan harta kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan semua amal kita. Bahkan amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwa Muhammad qalla, amal yang sedikit, orang yang amal yang istiqamah walaupun sedikit. Dan alhamdulillah kita sudah merutinkan dari mulai sedekah, kemudian ngaji ilmu di pagi hari bersama para guru kita. Alhamdulillah, Saudara Al-Jamri sudah bersama kita. Insya Allah akan melanjutkan tema tentang komunikasi elegan. Mari kita doakan para guru kita, wabil khusus Saudara Al-Jamri, hafizahullah ta'ala, senantiasa Allah karuniakan kesehatan, keberkahan, dan juga keistiqomahan dalam Amin. beliau. Dan termasuk doa-doa untuk kita semua ya. Mari sama-sama saling doakan jamaah, karena salah satu kenikmatan bermajlis itu adalah kita saling mendapatkan doa dari saudara-saudara kita. Baik, saudara di Masya Allah, tabarakallah, sehat walafiat nampaknya antum. Alhamdulillah. Berkat doa Alhamdulillah. antum nih, San. Kalau Masya nggak Allah, didoain sama antum, tabarakallah. nggak bisa kayak gini nih. Amin, amin. Insya Saling Allah. doakan Ustaz. Masya Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, Ustaz, komunikasi elegan yang kemarin dibahas ya bersama Bapak Haikal juga. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan. Karena banyak hal kayaknya yang belum, yang ingin di-sharing juga mungkin oleh jamaah tentang bagaimana berkomunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan anak-anak kita. Seringkali apa yang kita inginkan tidak nyampe terhadap anak kita. Padahal katanya niatnya udah baik, niatnya udah tulus gitu kan. Tapi kok nggak nyambung, nggak nyampe. Ini tentu ada masalah-masalah penting yang
harus kita pelajari sebagai bagian dari bagaimana kita tadi berdakwah yang tentu menjadi kewajiban setiap individu Ustaz ya. Baik Ustaz, Iya, tafadhol masykur Ustaz. baik. Syukran jazakumullahu khair. Amin. Wata'ala fi kulli hayatikum insyaallah. Ustaz. Amin, amin, Allahumma amin. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, bersyukur adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Kita Alamin. mintakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar seluruh pembina, seluruh pengurus dan seluruh jamaah berikut keluarganya senantiasa Allah jaga dalam hidayahnya, irodahnya, kudrahnya, irodahnya dan terlebih ma'unahnya untuk kita bisa menghadirkan keistiqomahan dalam berislam sampai kita menjemput husnul khotimah dan kelak Amin. dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma. Kita lanjutkan bahasan tentang komunikasi yang elegan di keluarga. Ada bagian yang seringkali orang merasa kesulitan untuk menghadirkan kreativitas. Mau dengan gaya apa lagi saya ngomong? Mesti dengan cara apa lagi saya nyampein? Gitu. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang begini, menu makan saja kita kalau makan sayur bening misalnya, sayur bening itu biasanya bayam, jagung, gitu ya. Kadang-kadang dipotongin tahu, kadang-kadang dikasih ceplokan telur, gitu. Itu bisa ternyata dalam kurun waktu yang signifikan, dia ternyata bisa bikin darah tinggi. Kok bisa? Bukannya bayam bagus, bisa bikin darah tinggi kalau dalam waktu signifikan yang tertentu. Misalnya gini, pagi bayam, siang bayam, malam bayam. Gitu. Besoknya bayam lagi, siangnya bayam lagi, malamnya bayam lagi. Terus gitu. Kira-kira seminggu aja. Kira-kira ngeliat bayam gimana tuh? Darah tinggi tuh. Enak. Nah, saya waktu masih dulu masih gandrung sama Buddha ke Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, Tanjung Pinang. Yang ada masjid Lancang Kuning itu, Tanjung Pinang ya. Lupa saya. Tolong koreksi saya kalau keliru. Masjid Lancang Kuning itu Tanjung Pinang atau Pangkal Pinang saya lupa. Terus di sana itu kegiatannya latihan nari. Begitu latihan hari pertama dapat makan siangnya kue tiaw. Woi, mantap. Saya bilang nih kedoyanan saya nih, kue tiaw. Ternyata malamnya kue tiaw lagi. Besoknya sarapan kue tiaw lagi. Siangnya kue tiaw lagi. Selama 7 hari berturut-turut. Itu betul-betul kue tiaw lagi. Ampun deh. Gitu. Ya, meskipun kita suka tapi ya please deh gitu. Nah, di dalam merangkai apapun yang kita lakukan di keluarga begitu juga kan ya. Artinya gini,
ada di antara Bapak Ibu yang kemudian bikin menu sepekan. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, paket paginya apa saja dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang sampai bikin kayak kalender gitu ditulis tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu. Atau misalnya ada beberapa yang punya kebiasaan Sabtu Ahadnya makan di luar karena Sabtunya namu di tempat orang tua, Ahadnya ke tempat mertua misalnya gitu, atau healing kemana gitu. Eh, ada beberapa yang begitu model, nggak harus begitu ya. Artinya kalau kemudian kita punya satu keranjang telur saja, itu sudah bisa, kreativitas kita sudah bisa kita bikin 5 menu itu. Ceplok, dadar, orak-arik, rebus, gitu kan. Terus tambahin mie, gitu, tambahin sayur, tambahin jagung, tambahin pergedel, wah macam-macam tuh. Jadi hanya dari telur saja kemudian bisa menjadi banyak variannya. Dan kita jangan kehabisan akal karena ngobrol sama anak itu biasanya kalau kita bicara sama Ustadz Ruli itu akan ketemu sama pola dia anak ini anak mumayyiz atau mukallaf. Ini sebelum balik atau sesudah balik gitu. Nah ini bagian yang kemudian kalau kita merujuk kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 7 tahun pertama jadikan dia raja, 7 tahun kedua jadikan dia budak, 7 tahun ketiga jadikan dia sahabat. Kalau kita berada dalam fase itu, tidak pernah diceritakan bagaimana suami kepada istri, bagaimana istri kepada suami. Tapi kalau kita melihat bagaimana contoh para eh, nabi ngobrol dengan keluarganya, ada adegan-adegan, ada dialog-dialog yang kemudian untold stories. Yang ini kemudian menjadi sangat kaya kalau kita kemudian mampu mentadaburinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita dengan sangat sederhana bisa melakukan hal yang kurang lebih bisa kita tiru. Misalnya, contoh yang paling paling sangat gampang adalah kita punya sekarang video, ya. Sekarang tuh kita punya video. Kok dulu kan mesti pakai kamera Instamatic, kita tuh mesti punya device khusus kemana-mana bawa handycam, sehingga kalau dulu masih zaman masih pakai beta itu video beta yang 8 mili loh atau 24 mili. Nah, itu begitu dibawa kemana-mana, habis itunya baterainya habis, mesti ngecas, videonya habis, mesti niban dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Dan sekarang udah nggak ada kendala itu karena sekarang udah bisa lempar ke cloud, sekarang udah bisa pakai apa flash disk, bisa pakai external hard disk dan seterusnya. Artinya kalau kemudian kita memanfaatkan keluarga itu, bisa kita menciptakan tradisi yang unik dan menyenangkan. Misalnya bikin film keluarga, atau bikin bikin apa, bikin tema setiap bulan, atau bermain bersama di luar ruangan. Misalnya kita ke lapangan mana gitu. Dulu itu apa? Saya waktu masih kecil-kecil itu depan saya itu lapangan tenis. Gitu. Jadi sering kali ada bola tenis yang kalau ketinggian tuh nyasar ke rumah kami barang 1 2 dalam sepekan itu. Dan itu ada saja. Nah itu kemudian kita nggak kembaliin ke lapangan karena itu sudah dianggap hilang sama mereka. Nah itu jadi bahan mainan buat buat kita. Apa yang dilakukan sama ibu saya Allah yarham itu dibikinin pakai kayu balsa. Kayu balsa itu kayu sirap yang enteng gitu. Itu disambung sama beliau, dipasak begitu terus jadi agak lebar. Jadi apa? Eh, kalau kami orang Madura bilangnya tepak-tepak. Tepak-tepak itu ya papan yang hanya untuk sekedar kayak kayak pet pingpong gitu, cuman lebih kotak gitu. Ya itu ada gagangnya, dan itu kami luar biasa itu udah kayak tenis tenis indoor. Sekarang muncul itu namanya padel, padel atau pedal tuh dengan eh,
bacanya nggak tahu saya karena belum pernah ikut main. Karena itu apa Padel, Ustaz, ah, padel. padel ya, itu tenis, bolanya bola tenis, tapi katanya yang bener bolanya lebih kecil dari bola tenis katanya. Terus batnya itu eh, apa namanya raketnya, bukan raket sih, lebih ke kayak bat gitu dia bolong-bolong gitu. Terus saya nggak tahu bahannya apa, tapi ya sekarang lagi hype lah gitu ya. Eh, untuk orang olahraga. Tapi saya masa kecil begitu mainnya gitu. Cuman ya aturannya nggak seperti yang sekarang. Tapi gini, kita bisa memastikan semua anggota keluarga punya kesempatan untuk ikut partisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Jangan segan untuk nanya, kita bikin apa ya? Yuk kita bikin apa yuk? Gitu. Kalau saya di keluarga itu dulu suka, eh, saya terutama sama anak-anak ya. Kalau sama istri yang udah sibuk di rumah, kadang-kadang cucian numpuk, serikaan numpuk, masakan numpuk gitu. Udah saya bawa anak-anak amanin aja gitu. Saya amanin bawa ke sawah di belakang komplek rumah kami. Nah itu kan kalau ada alang-alang yang apa namanya, alang-alang yang apa rumput gajah itu kalau nggak salah. Nah itu Bapak Ibu bisa perhatikan, dipetik saja dari bawah itu, tapi dia kalau di apa dipegang dari ujungnya ke bawah, kita akan terluka, kita akan terkena apa namanya bulu bulu yang tajam itu. Nah cara mainnya begitu dipotong, letakkan di pundak, kemudian eh, kan seperti ada apa namanya batang batang daunnya gitu ya, dan kemudian ada lembar daunnya. Nah batang daunnya itu kita robek ke bawah gitu. Jadi kalau ini batang daunnya kita robek daunnya begitu. Jadi si batangnya itu yang kita pegang. Nah robekan daun yang kiri kanan itu kita pertemukan di silang begitu. Kemudian eh, kita jaga dengan satu jari begitu, kemudian kita tarik lurus ke bawah, jadi kita merobek daun ilalangnya itu atau daun alang-alangnya atau rumput gajah tadi, kita arahkan ke atas, surut, itu bisa meluncur seperti panah itu. Nah kita main itu sudah membantu ngabisin alang-alang kan gitu. Kalau dulu saya kecil itu karena sering ke Persil Tebu. Nah, itu kembang tebu itu ya kemudian jadi sasaran buat kami. Itu sampai kemudian di apa namanya dibabatin gitu, terus kemudian jadi bagian yang kadang-kadang kalau kemudian kita eh, potong-potong gitu, kita tusuk-tusuk pakai lidi atau pakai bambu gitu, terus itu jadi pestol-pestolan, jadi tulup. Tulup itu apa? Sumpit ya. Sumpit atau supit itu yang diisi pakai eh, apa kacang hijau biasanya atau pakai lempung, pakai tanah liat itu. Sumpit, Dompet ya? itu. Sumpit ya? Ya, Ya, takut takut dompet. salah istilah ini soalnya banyak banyak orang campur-campur soal ini. Ada Hmm. Palembang, ada Lampung, ada Sunda, ada Jawa. Sunda sama Jawa aja kadang-kadang beda istilah bisa. Kalau budal itu kalau bahasa Jawa bilang berangkat, kalau budal di Sunda berantakan kan, buyar gitu. Eh, Nah, banyak permainan-permainan yang seperti itu yang kami berusaha untuk. Ibu itu Allahyarham selalu bikin sesuatu buat kami dari kalau beliau ambil daun pisang. Ya, daun pisang itu begitu diambil daunnya, nah sisa pelepahnya itu kan ujung atasnya kan nggak pernah diambil sampai ujung yang paling atasnya daun pisang, tapi itu kemudian jadi sesuatu yang menyenangkan di kami. Ibu potong-potong, dibikinin kuda-kudaan gitu, kuda-kudaan dari pelepah pisang. Jadi bentuknya ini kepala kuda segitiga gitu, terus kemudian eh, punggungnya, kemudian dinaikin lagi ada buntutnya, kemudian dilepas itu ekornya yang potongan sisa itu tadi, kuda tadi itu. Terus kemudian diambilin tali yang dekat dengan uratnya daun pisang, kemudian diikat di belakang, diikat di depan, itu dicangklong begitu. Ah, udah bahagia banget itu kan. Dan itu menjadi bagian yang menghayal punya kuda gitu kan. Kalau di sini mungkin eh, punya kuda beneran, naik kuda beneran gitu ya. Atau
mesti beli kuda-kudaan plastik yang apa yang bisa diayun-ayun itu apa rocking rocking horse atau apa istilahnya, saya kurang kurang paham. Banyak yang salah istilahnya, mungkin mohon dimaklumi. Eh, atau bagian yang kemudian kita bisa bermain dengan pola-pola yang sederhana. Ini siapa yang batuk-batuk nggak tutup mic ini? Mohon izin. Maaf, maaf. Baik. Nah, jadi eh, seringkali pelepah pisang yang sisanya yang gede-gede itu dipotong sampingnya, kemudian dibuka. Sampingnya dibuka, dipotong lagi, kemudian dibuka. Kemudian ditekuk begitu. Ketika ditekuk, itu kalau dipegang belakangnya, kemudian di, dirapatkan ke depan, itu seperti suasanapan, pap, 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 gitu. Jadi kalau kita pegang itu, pap, 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 itu jadi seru itu. Jadi apa? Jadi mainan seolah-olah itu kayak apa? Kayak senjata perang. Karena bapak ibu saya tentara, jadi mainannya mainan yang benar-benar begitu gitu. Dan itu menjadi bagian yang sangat sangat luar biasa. Bahkan saya ingat betul eh, dulu itu eh, boxnya pasta gigi, boxnya pasta gigi itu kalau kita tutup apa namanya semuanya gitu ya, itu ternyata boxnya itu mana ya? Nah, ada sih dekat-dekat. Ya, saya sejangkauan saya ada banyak barang. Kayak ini misalnya gitu ya. Itu bagian ujung yang kan cuman segitu ya. Itu kita bisa tiup bahkan. Kalau ditiup itu seperti ada trompetnya gitu, pet gitu. Dan itu jadi bagian yang seru gitu. Terus setelah itu dulu masih ada eh, korek apa? Korek batang, ya, korek jeris itu. Nah, korek batang itu kemudian kalau dibuat mainan itu bisa disusun, didorong sedikit, masukkan, nyambung, bikin kereta-keretaan, bikin mobil-mobilan, bikin gedung menjulang. Belum ada Lego ketika itu. Karena di tahun 70-an Lego belum ada. Belum ada apa blok-blok yang begitu belum ada. Tetapi yang kayu, yang bentuk warna-warni, yang persegi panjang, yang bulat setengah bulat, bulatan, segitiga dan seterusnya itu sudah ada. Itu memang apa permainan cara kuno lah. Dan itu menjadi bagian yang menyenangkan buat buat kami karena sambil nyuapin gitu ya, kalau zaman dulu itu sambil nyuapin sambil kita main itu. Dan itu betul-betul keasikan yang sangat sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, sekarang baru saya paham bahwa oh, kenapa orang tua senang ngajak kita main itu karena sambil sambil kita makan, sambil kita main, kita rileks. Beliau memasukkan kata-kata yang kemudian induktif. Jadi kalau anak-anak kita sedang rileks, dikasih induksi kalimat-kalimat yang positif, gitu ya. Kamu bikin keluarga bangga, kamu rajin sholat, kamu ini, itu, apa, segala macam, dan seterusnya. Itu ternyata membekas di hatinya seorang anak yang dia ketika ada di fase rileks itu, fase dia nyaman, gitu. Itu saya masih ingat betul bagaimana pola-pola kreativitas di rumah itu, sehingga membangkitkan eh, komunikasi yang menjadi sangat luar biasa karena nggak perlu ngomong kadang-kadang sudah tahu maunya apa. Jadi eh, bahkan saya coba terapkan di anak-anak saya itu betul-betul yang cuma ngangkat alis gitu dan dia tahu harus ngapain. Saya nunduk aja, saya ngangguk kepala gitu, dia udah tahu harus ngapain. Atau sekedar memonyongkan bibir gitu, memonyongkan bibir ke satu tempat gitu. Itu bagian yang kemudian seolah-olah terdengar sebagai sebuah kalimat gitu ya. Dan itu bisa disepakati sebetulnya. Ini yang saya maksud dengan komunikasi efektif atau komunikasi yang elegan dalam dalam keluarga. Misalnya dia sedang minum apa sesuatu, nggak perlu kita kasih tahu bahwa kalau udah tuh diberesin apa kayak gitu kamu malas banget sih, wah, dengan kata-kata yang buruk semua gitu. Padahal cukup dengan dia langsung tahu tuh, apa sih. Dia dia menerka-nerka dengan apa dengan imajinasi otak kanannya
maksud Bapak apa ya? Begitu ditunjuk sesuatu, maka kemudian kelihatan tuh, oh gelasnya mesti dibawa, oh piringnya mesti dibawa, oh ininya mesti dibawa. Dan itu menjadi bagian yang bahasa kesepakatan itu sering sering muncul di kita. Bahkan kadang-kadang kalau nggak perlu bikin film seperti sekarang bikin skenario apa segala macam, mungkin bisa bikin kartu kartu ucapan atau bikin ucapan selamat misalnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya kebiasaan untuk ngucapin selamat selamat Hari Ibu terlepas dari masalah kontroversi itu kegiatan orang kafir, campur apa segala macam. Tapi buat buat sebuah congregation, buat sebuah perayaan yang hanya keluarga kita sendiri yang bisa menikmati itu, merayakan. Salah satunya kalau di kami adalah saya selalu berusaha untuk begitu ketemu, kapanpun ketemu, selalu saling cium tangan dan itu saling saling cium tangan. Bukan dikenain ke tempat sujud, tapi dikecup atau diendus gitu. Maka kemudian biasanya kalau habis sholat, nah, terutama saya langsung cium pipi kiri kanan, saya cium keningnya, dia cium kening saya peluk kira-kira 6 detik kalau kata peneliti itu 6 detik ini memunculkan hormon apa oksitosin apa gitu saya nggak tahu lah tolong dikoreksi itu menguatkan bonding antara antara siapapun yang ada di anggota keluarga itu dan saya selalu ucapkan I love you setelah bilang maafin bapak ya dan dia minta maaf juga maafin aku jadi kami terbiasa mengucapkan mohon maaf I love you itu makanya kadang-kadang kalau lagi anak nelfon atau apa nelfon gitu Assalamualaikum iya sayang oke ah ya yuk dah nah itu buat sebagian orang bapak lu masih gitu sama lu udah segini gini jadi mereka ngerasa bahwa seru banget ya gitu nah oh, udah ada babi ahlan be ahlan wasahlan wa marhaban Lanjut Ustadz. Ana lagi dengerin Ustadz asik ini. iya kadang-kadang komunikasi yang efektif itu bahasa kesepakatan tuh mesti sering kita harus desain senyaman kita kan be ya. Jadi saya nggak tahu kalau di Babi seperti apa di keluarga. Kalau di saya memang ada bagian-bagian yang kadang-kadang semua semua anggota keluarga sudah tahu bahwa kelakuan keluarga kami begitu gitu. Jadi kalau ngumpul keluarga besar ya nggak besar-besar amat sih. Antara ada ipar, ada apa segala macam besan segala macam. Mereka tahu kelakuan kami seperti itu. Habis sholat langsung salim, saling peluk gitu. Tapi ya setelah selesai zikirnya gitu. Dan itu bagian yang bagian yang luar biasa nih. Nih, Teh Nadia bilang apa nih? Oksitosin bener ya. Baik, kalau Cira, Masya Allah. Nuhun teh. Oksitosin. Gitu, Be. Tolong tambahin, Be. Babe lebih lebih pengalaman, lah. Lebih lebih punya banyak kisah dengan keluarga. Enggak Ustadz. Ana lagi menikmati apa yang Ustadz sampaikan. Dan saya di rumah memang termasuk yang apa ya? Saya punya doa soalnya Ustadz yang Hmm, saya sejak bukan belum menikah, yang saya ingat sejak saya SMP atau SMA. Alia? Oh. Saya punya doa yang sejak saya SMP atau saya kalau nggak SD SMP saya baca terus. ya. Apa tuh, Be? Doa ini gini. Allahumma hdi ahlana ila siratikal mustaqim waj'alna wa iyyahuma mutmainnina bil iman. Masya Gitu. Allah. Masya Allah. Allahumma hdi ahlana ya Allah tunjukilah keluarga kami ila siratikal mustaqim pada jalanmu ya Allah yang lurus. Waj'alna wa iyyahuma dan jadikanlah antara kami dan antara mereka waj'alna mutmainin bil iman. Ya. Mutmainnah bil iman ya Rasa tenang, tenang ya damai dalam dalam keimanan, Masya keadaan Allah. iman begitu. Ini saya ingat saya baca kalau nggak sejak SD atau nggak SMP. Sebab waktu itu ya saya minta susunan bahasanya ini dari Pak Parno, Ustadz Dr. Andes Haji Suparno, dosen agama di Jayabaya. Masya Allah. Yang waktu itu, waktu saya SMP, dia sudah meninggal.
Jadi SD mungkin saya sudah minta. Kalau nggak SMP mungkin saya sudah minta doa ini. Dan ini yang saya baca sampai sekarang. Gitu. Dan saya yakin banget Allah SWT mengabulkan. Jadi Boleh ditularin begitu tuh, Be. aja. Ya Ustaz, Boleh ditularin tuh, Be. insya Allah. Insya Allah. Eh, Kang Selo nyambung nggak? Ada nggak di sini Kang Selo? Ada. Ada be, ada. Oh ada. Itu Kang, hutang bukunya segera bisa diproses itu buku 60 60. karakteristik sahabat Ya, Nabi. Siap, insyaallah. siap be. Insya Allah nanti siang kan mungkin kita bisa ketemu Kang, siang ya, insya Allah ya. Ya, salah. Siap be. Termasuk doa, maaf, termasuk doa-doa yang seperti ini gitu ya. Ya, Allahumma di Allahumma ahlana. ya Allah itu nikmat banget beneran deh teman-teman. Gimana Dan bunyinya, Be? itu ya Ustaz, Allahumma di ahlana Allahumma hdi ahlana ila siratikal mustaqim ila siratal mustaqim. waj'alna wa iyyahuma Siratal mustaqim. mutmainina bil iman. Bentar, Be. Doa khusus untuk keluarga itu. Jadi nikmat banget gitu loh. Allahumma hdi ahlana ila siratal mustaqim Waj'alna wa iyyahuma wa ja'alna wa iyahuma. mutmainina bil iman. Iyahuma. Masya Allah, bagus banget ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, Benar alhamdulillah. ya, gitu ya, Be? Lebih Ustaz. Allahumma hdi ahlana ila siratikal mustaqim waj'alna wa iyyahuma mutmainina bil iman. Ya Ustaz. Masya Betul Allah, Ustaz, Masya betul. Allah, Masya Itu Allah. jadi Bisa, kebiasaan gitu iya. loh. Bisa Jadi diapalin ucapan nih, yang teman-teman. kami amalin. Insya Allah dijazain. Kalau orang dulu bilang dijazain. Iya. Fadal Ustaz. Ane masih nerjemahin deh, Be. Biar indah, Be. Wahai Allah, jadikan keluarga kami menuju jalanmu. Iya dan apa namanya inti dari semuanya di situ di keluarga kalau saya bilang. Sebab eh syaitan itu kan mendatangi yang bertengkar gitu. Iya, Syaitan itu kan support perdebatan gitu loh. Syaitan itu support banget gitu kalau ada pertikaian gitu loh. Dan jangan lupa ja'al haq wa zaqal batil berlaku kebalikan. Ja'al haq wa zaqal batil. Datang yang hak, yang batil pergi. Berlaku iya, kebalikan gitu loh. Ketika iya. kegelapan datang, ya malaikat nggak mau deket gitu. Hmm, Maka dari itu jangan sampai lingkungan rumah kita didatengin duluan oleh jin dan syaitan yang membuat malaikat rahmat enggan masuk ke kita. ya Allah. Dan Amin. ini kalau mau lihat dengan dalil banyak sekali dalil yang similiarnya itu ke situ. Iya. Seperti rumah yang memelihara anjing. Mm-mm. Nggak mau malaikat masuk. Bahkan Nabi saja, Nabi Muhammad SAW Barek tidak alaih. tidak apa namanya ada seekor anjing yang sedang berteduh karena panasnya dan berteduhnya di teras rumah Nabi. Nabi janjian sama malaikat Jibril. Malaikat Nggak mau Jibril masuk. tak mau datang ke rumah Nabi. Iya, karena ada Itu anjing. hadis Sahih Bukhari itu. Iya, Nabi, betul. kenapa ini malaikat nggak pernah terlambat gitu ya? Dan nggak mungkin lah malaikat pesen gojeknya telat, nggak mungkin kan itu. Ya, jadi lakon kok terlambat ini malaikat. Ketika Nabi melihat keluar, ternyata ada seekor anjing Insya Allah. yang sedang berteduh di rumah Nabi. Itu Nah, terjemahannya bener gak, Be? lebih baik, Terjemahannya bener gak? oh, Insya Allah, itu mesti betul banget, Ustaz. Enggak, takutnya ada yang keliru.
Duhai Mm-mm. Allah, jadikan keluarga kami menuju jalan Mm-mm. lurus-Mu dan jadikan kami juga mereka ketenangan dalam keimanan. Iya, Masya iya. Allah. Mm-mm. Bapak Ibu Iya boleh Ustaz, dikopas. sahih, Ustaz, sahih. Jadi eh ya udah terlambat kalau umpamanya sudah ada jin yang masuk, Ya, syaitan yang masuk, waliyadzubillah. malaikat rahmat pun akan mampir pun tidak gitu. Nah, mana celah masuknya? Ya itu tadi perdebatan, pertikaian, pe, apa namanya, berdebat, berebut dan seterusnya. Pokoknya komunikasi yang buruk. Betul. Iya. Nah, Kan Ustaz. kalau kalau kita bikin bikin kayak yang Anda bilang tadi, bikin kalau zaman dulu kan kartu pos gitu ya, bikin kartu ucapan. Itu menyenangkan loh, Be. Ini kalau lihat ada anak-anak saya dari kecil itu suka bikin surat deh. Ini untuk Abi apa segala macam. Aku sayang Abi, gini gitu apa segala macam dan seterusnya. Mungkin coretan-coretan yang ungkapan hati yang kemudian menurut kita bahasanya jelek lah apa segala macam. Tapi itu ketulusan yang menurut saya justru apa momen yang berharganya ada di situ karena dia betul-betul tulus memunculkan itu gitu. Artinya gini, menciptakan tradisi yang menyenangkan buat buat melibatkan semua semua anggota keluarga itu kan kalau kalau bisa sekarang kan udah gampang nih mendokumentasikan mendokumentasikan kegiatan keluarga, ngumpulin foto, kemudian kita apa sesekali kita masuk ke apa foto box gitu ya, rame-rame, seru-seruan gitu. Itu yang membuat kita kadang-kadang saya nggak tahu surat cinta itu di keluarga kita masih kepake nggak ya? Saya masih, Be. Saya masih. Saya sama ibu Allahyarham itu selalu surat-suratan gitu. Dan itu menyenangkan karena semua semua eh, apa namanya? Semua rasa yang ada di tulisan itu lebih lebih hangat ketimbang berpelukan. Nggak tahu ya kalau yang lain seperti apa. Bikin bikin kartu khusus gitu. Mungkin saya nggak tahu. Kalau sekarang mungkin video note atau apa gitu. Nah, Ustaz, kalau ya sayang tradisi itu udah nggak ada lagi, Ustaz. Ya, Dan kita aja yang masih mengalami. Dan saya masih lengkap, surat-suratan saya itu lengkap semua. insya Allah. Nggak saya kemana-manain. Saya taruh di dalam map kecil. Mapnya itu ada di antara buku-buku perpustakaan. Yang kadang-kadang kita baca lagi, seru aja ketawa-tawa. Ada simpen Iya. semua, Ustaz. Simpen. Kalau saya simpen. Sampai sekarang masih ada semua. Ada kemiripan, Be. Anak simpen itu meskipun cuma sekedar ya sampah kan ya, tapi memorable buat saya hal-hal yang begitu tuh eh, apa mengumpulkan nostalgi, mengumpulkan memori, mengumpulkan begitu banyak kesan indah di eh, masa yang buat saya lewat gitu. Karena eh, Allahumma sholli ala Muhammad. banyak yang Allahumma sholli. banyak yang hilang ketika eh, Bapak Allahyarham itu adalah dulu Angmor kalau dulu tuh di Tanah Tinggi itu Angmor. Beliau adalah Hell Driver, Be. Jadi naik motor HD Harley Davidson itu dari PDL ke PDH itu dia bisa ganti tanpa pegang setir. Cuma ditumpuk di atas depan itu, dia berdiri ganti baju dan kemudian sampai pegang tongkat komando dan kemudian bisa keliling dengan berdiri di atas motor itu. Belum lagi yang apa namanya eh, dengan lingkaran api yang kemudian dan itu semua hilang foto-foto itu karena waktu itu kena rumah qadarullah wa syafa'an sempat eh, kebocoran dan kemudian rusak semua itu file-file itu. Dan itu bagian yang kemudian nggak sempat diceritakan sama ibu, tapi ketika melihat itu, wow, luar biasa ya Bapak kayak ini ya.
luar biasa ya, begitu begitu banyak kenangan yang belum sempat diceritakan sama ibu, dan itu masa yang membuat anak pribadi membuat menjadi makin makin kuat, bondingnya makin ke sini gitu. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, saya nggak tahu kalau saya dipegang sama orang tua yang lain ya, karena ada yang lucu be. Jadi Hmm. waktu SMA Nah, itu belajar hukum Mendel. Hukum Mendel itu kalau orang tuanya darahnya O sama O, itu pasti kalau enggak anaknya ada A-nya, pasti ada O-nya. Nah ternyata saya tahu bahwa darah saya B, gitu. Darah saya B. Tapi begitu ngecek orang tua, darahnya A sama O. Itu selama kurang lebih sebulan tuh, Be. Saya pusing sendiri, berusaha nyari, saya ini anaknya siapa? Karena berusaha ngikutin hukum Mendel yang begitu itu, seolah-olah kalau A bapaknya A, ibunya O, nggak mungkin anaknya B atau AB gitu. Itu sebuah kemustahilan gitu. Terus ketika saya coba konfrontasi ke ibu, biasa kan anak SMA masih muda, nanya gitu ya. Bu, ibu darahnya apa? Bapak darahnya apa? Begitu dikonfrontasi, kok saya B? Saya anaknya siapa? Aduh, itu pecah nangisnya orang tua ketika itu. Dan saya merasa kayak saya berdosa banget nanyain itu, kan hanya sekedar sebuah pengetahuan cetek tentang hukum Mendel. Saya hmm. nggak perhatikan soal anomali. Hmm. Begitu saya coba tanyakan ke guru, anomali itu mungkin terjadi, tapi sangat jarang, kata beliau. Tapi bisa terjadi. Dan sejak itu saya nggak pernah berani lagi ngungkit-ngungkit soal itu. Karena kalau dari, kan kebiasaan di keluarga kami itu Be, suka bikin pohon keluarga gitu Be. Ini Ya, dari Eyang Anu ada Pak D ini, ada Bude ini, apa segala macam, itu anaknya dari sini segala macam ada. Dan itu lengkap dari kertas kalker yang dibuka itu bikin bikin apa istilahnya, pohon keluarga ya. ya, ya. Bikin itu, dan itu detail sekali. Dan saya cucu terakhir, jadi saya nggak bikin lagi karena saya nggak punya anak laki, jadi berhenti di saya, dan kebiasaan itu jadi berhenti di keluarga kami gitu. Dan karena saya cucu terakhir, ibu saya itu 14 berkeluarga, 14 bersaudara dari satu ibu. Zaman dulu kan begitu tuh. Dan itu Keren. bagian yang kalau kita lihat hadisnya Rasulullah SAW, hadis Bukhari, aku mencintai umatku yang banyak anaknya. Itu kan jadi bagian, kalau sekarang lihat anak-anak kita child free, ya Allah. Gak kepengen jadi umat Rasul apa gimana, ini menyedihkan. Komunikasi di keluarganya menjadi, saya nggak tahu apa yang bikin bikin mereka seperti itu. Ini semata-mata Allah yang mencabut hidayah dari mereka supaya jauh dari Rasulullah SAW, atau mereka yang mencari kesesatan itu sendiri, atau ini akibat budaya yang begitu eh, meliputi kita. Ini bagian yang kayaknya kompleks nih, urusan begini ya, Be. Kalau dari Babe gimana, Be? Iya, Ustaz. Setiap orang ada masanya dan setiap zaman ada pemiliknya, gitu. Dan boleh jadi 2 rakaat di masa kita kecil dengan 2 rakaat di masa sekarang, boleh jadi pahalanya jauh lebih besar 2 rakaat di masa sekarang, begitu. Karena dan ya dulu nggak ada segala gadget, Ustaz, sehingga kita Ya, punya aktivitas, sementara sekarang dahsyat sekali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan amalan walau sekecil apapun ujiannya, begitu. Dan saya melihat ke situ, Ustaz. Jadi eh kita sering terlena dengan kata-kata begini. Zaman sekarang makin rusak ya, gitu. hmm, Zaman dulu mah begini-begini ya. hmm, Ya, bagi orang yang mengalami 2 masa itu pasti berkata bijak. Berkata, ya zaman gue itu belum ada, begitu. Ya, hmm. saya.
Zaman gue itu belum ada gitu. Zaman sekarang udah ada gitu. Iya tetap rusak, tetapi yang tidak rusak ganjarannya itu kan berlipat-lipat ganda, begitu. eh Bagi orang yang tinggal di kota dan dia ada TV, ada handphone, ada gadget, ada lingkungan, ada pergaulan, ada pesta, ada nongkrong-nongkrong. Tapi dia nggak milih itu, dia milih ke masjid begitu. Dengan seorang anak muda di ke desa yang sekampungnya pergi ke masjid, sehingga dia nggak mau dia harus ke masjid. Mana yang kita lihat yang melakukan jihadnya? Tentu yang di kota. Nah, itu ilustrasi. Ya, Maka berdasarkan itu, saya tidak berani lagi mengklaim zaman ini, ya gitu, nggak berani mengklaim sebab ya boleh jadi. Orang kata begini, lihat tuh di Tarim misalnya, di Tarim semuanya itu orang nyantri loh, ya, semuanya maghrib itu orang datang ke pengajian loh. Ya lingkungannya seperti itu. Nah sementara di kota yang saya sering sering bilang begitu Ustaz, soalnya ya, kan pengajian kami dibina oleh Ustadz Muhammad Sobari kan malam minggu Ustadz. ya, Malam minggu itu kan malamnya pacaran. ya, Malam minggu itu kan malamnya santai. Waktu itu kan Sabtu kan nggak libur. Zaman anak-anak sekarang aja Sabtu ya, libur. ya, Zaman kita kan satu-satunya hari itu kan malam minggu, hari Minggu kan gitu. Dan malam minggu itu udah pasti acara TV bagus. Dan itu satu-satunya hari buat kita jalan gitu loh. ya, Ustadz Sobari bikin pengajian malam minggu gitu. Kan apa sih ya Allah, kok pindahin ke malam minggu, malam Jumat dong gitu. Tetapi ketika kita datang malam minggu, malam Ahad kita datang, ini kan Masya Allah, saya sering berkata kepada santri-santri kami, kalian tuh ngapain malam Ahad masih ke masjid? Orang tuh nonton, saya bilang. Orang tuh jalan, orang tuh naik motor, boncengan sama pacar, nonton bioskop. Kalian kok masih ke masjid aja? Itu saya katakan begitu. Mungkin dalam sebuah jokes a- akhirnya pada ini aja pada ya alhamdulillah ya Ustadz ya ya begitulah kurang lebih gitu saya ceritakan sama teman-teman. ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga sama Allah SWT dan Amin keluarga ya kita. Allah. Insya Allah. Ustadz Khalis, mungkin ada para sahabat MKI yang eh, ingin berbagi rahmat sama kita. Karena seperti yang pernah saya jelaskan, ada 4 orang yang kemudian Allah berikan rahmat kepada penanya, kepada penjawab, kepada yang dengerin tanya jawabnya, sama yang mencintai tanya jawab. Tafadhol Mas Kur. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Ayo buruan, berarti yang ingin dapat rahmat segera bertanya nih. Dan siap menyimak ya apa yang akan disampaikan oleh baik penanya maupun nanti penjelasan dari para guru kita. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hidayah untuk kita dan hikmahnya tentu yang insya Allah berlimpah ya dari semua Ya, eh, kata-kata hikmah yang disampaikan oleh para guru kita. Silakan Bu Bunda Nita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kamu. Izin saya mau bertanya sama Mbak B. Haikal. Naam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. maaf baru ketemu lagi waktu itu ketemu di BSD ya. Pas Mbak Insya B Allah. ikut ujian, Insya Allah. Mbak B tadi saya, Alhamdulillah. amin, tertarik dengan Mbak B bilang mengenai masalah malaikat tidak akan masuk Rasulullah itu pada saat ada Ya, anjing tadi. Nah, ya, ini belum beberapa waktu yang lalu saya baca di sosmed, bahkan oleh seorang public figure ya yang ya, menyampaikan, jadi Soraya Haq teman saya juga, bahwa tidak ada hadisnya, tidak ada di dalam Al-Quran yang melarang bahwa orang Muslim atau Muslimah yang tidak boleh memelihara anjing, katanya gitu. Saya tidak pernah membaca. Saya membaca Al-Quran, saya membaca hadis, katanya begitu. Tapi saya karena fakir ilmu, saya nggak bisa jawab karena saya bilang eh, saya tidak memelihara anjing, saya memeliharanya kucing, saya bilang gitu. Karena yang saya tahu seperti itu adanya, bahwa
malaikat tidak akan masuk ke rumah kita jika ada anjing di dalam rumah ya. Tapi kalau Iya. anjing itu digunakan sebagai pemburu, saya tahu untuk berburu ya, untuk Hmm, membantu hmm, berburu boleh gitu. Tapi untuk yang hmm, disayang-sayang, dipeluk-peluk gitu, karena ada hmm, najis di situ. Tapi hanya hmm. itu, sampai di situ ilmu saya baru. Nah, tadi saya dengar Babe menjelaskan bahwa itu ada hadisnya gitu. Mohon dijelaskan mungkin hadisnya eh, yang mana, terus juga kalau ada di Al-Quran misal, tapi kalau kata dia tuh nggak ada, jadi saya nggak bisa jawab gitu. Terus yang kedua pertanyaannya Babe, mungkin lebih ke eh, pribadi Babe keluarga kali ya. Tolong Lebih silahkan. tolong di-share buat kita semua. Bagaimana sih dulu cara Ibunda Babe Haikal mengajarkan anak-anaknya sehingga kok Babe masih SMP aja sudah bisa menghafalkan doa seperti tadi yang Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Itu deh Alhamdulillah. ya, Babe. Makasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang mulia, saya suatu hari sedang ada undangan pengajian, mengundang kami untuk memberikan ceramah di daerah Cibubur dekat restoran sederhana yang besar di sebelah kiri. Di belakangnya ada masjid dan saya ngajar di situ. Kemudian eh, setelah duduk sebentar kok sepi gitu kan ya. Nggak ada orang, nggak ada apa, belum mulai, tapi saya datang lebih awal. Lalu kemudian saya datang lebih awal, kemudian saya duduklah gitu ya sambil saya bersenandung gitu ya. Bersenandung. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami gitu. eh Tiba-tiba ada seorang yang masuk ya dan berkata kepada saya, dia bilang, itu ucapan musyrik. Ente kan guru, ngapain ente begitu? Kata dia gitu. Oh, maafkan saya nih. Di mana nih musyriknya gitu, kalimatnya gitu. Ya Rob, bil Mustafa itu kan nggak boleh gitu. Oh, kenapa harus digandengkan dengan bi di situ gitu kan? Oh, dalam hati saya ya ampun, ini pelajaran SD kelas 1 ini ya. Di mana bi itu bermakna fi, bi bermakna ila, bi bermakna macam-macam, ada 8 makna bi, kenapa cuma satu? Saya masih diam aja, Bu. Kemudian kebetulan celana saya agak manjang ke bawah, Bu, gitu. Ya, agak manjang ke bawah dan kemudian lagi ini lagi nih yang celana seperti ini nih, gitu ya. Yang celana seperti ini eh dikatakan begitu, ini nggak akan mendapatkan rahmat, ini masuk neraka ini gitu. Karena udah keterlaluan, saya suruh duduk orangnya. Nah, ini mestinya dengan yang tadi Ibu sebut nama tokoh itu kayak gini nih Bu. Saya suruh Mas coba gini Mas. Gimana gimana Mas? Gimana? Saya mau belajar nih kalau ada kesalahan di saya bilang gitu. Ini kejadian nyata Bu. Saya sengaja ambil kisah ini supaya bisa langsung dicerna dengan sangat mudah oleh semua yang lain. Lalu dibilang gini, itu oh gitu. Lalu saya tanya, ada hadis lain nggak tentang yang Anda baca tentang celana yang ngengser menutupi mata kaki masuk neraka? Ada lagi hadisnya. Dibaca lagi, ada 2 gitu ya. Oh gitu, udah. Ada lagi nggak hadisnya? Saya tanya gitu. Nah, mulai nih Bu. Ketika dia cuman begitu, langsung Bu, saya katakan, Anda tahu hadis tentang celana itu ada 116 hadis. Dan Anda baru baca 2 tiba-tiba memvonis ini. 112 hadis tentang celana udah dibaca semua, saya bilang. Ya kalau nggak jangan begitu, saya bilang. Duduk dan belajar dulu yang banyak, saya bilang. Di antara semua sahabat-sahabat, hafalin tuh 60 karakteristik sahabat Nabi. Biar Anda tahu bagaimana semua sahabat-sahabat ahli surga. Anda boleh memilih yang manapun demikian. 112 hadis tentang celana, saya bilang gitu. Anda baru baru 2, do not jump to the conclusion, saya bilang. Kemudian Anda baru tahu arti bil Mustafa itu dibilang musyrik baru 1, padahal ada muradifnya yang luar biasa banyaknya, saya bilang. Janganlah memberi kesimpulan satu saat. Ini bahayanya guru yang kurang ilmu. Saya bilangin gitu aja Bu langsung. Nah,
Berangkat dengan itu, saya nggak pernah baca hadis tentang anjing. Ya Allah, ratusan Bu hadis yang melarang tentang hadis tentang memelihara anjing itu ratusan. Kalau sampai nggak ngebaca, saya mungkin jadi bingung. Ada 7.000 hadis yang diriwayatkan, yang sahih. Dan kita ini jadi terbiasa nih ngomong hadis sahih, gadis yang dhaif, yang sebagaimana. Dan orang dulu nggak pernah tuh saya dengar soal sahih atau nggak sahih. Orang dulu kalau ada hadis terima, kecuali hadis untuk menentukan hukuman dalam pengadilan hanya diambil yang sahih. Imam Syafi'i rahimahullahu taala bilang, apabila ada satu hadis dhaif yang bertentangan dengan ucapanku, disuruh buang ucapannya. Ambil hadis yang dhaif. Bayangkan, sekualitas Imam Syafi'i masih mengambil hadis dhaif. Kalau itu untuk pribadi, untuk diamalkan. Ini Ustadz baru kemarin masih menolak hadis dhaif. Imam Syafi'i itu, Masya Allah, masih berkata dengan tawaduknya gitu. Nah, kalau orang bilang nggak ada hadis tentang anjing, ibu mestinya langsung katakan, Bukhari itu meriwayatkan 7.275 hadis loh. Sahih Muslim itu meriwayatkan 4.600 hadis loh. Abu Dawud lebih banyak lagi loh. Tirmizi lebih banyak lagi loh. Nasai lebih banyak lagi tuh. Ada 28.000 hadis, Bu, bilangin sama dia. Anda bilang nggak ada. Nah, sampaikan seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Jadi walaupun kita belum membaca, ibu belum membaca hadis tentang anjing itu, ketika ada orang berkata demikian, tanyakan aja lebih dulu seperti itu. Saya juga baca Quran, ada tafsir Ibnu Katsir, udah hatam belum? Ada tafsir Al-Maraghi, udah hatam belum? Ada tafsir Al-Maududi, udah hafal, udah selesai belum? Ada tafsir Asbabun Nuzulnya Ibnu Katsir, udah hafal belum? Udah selesai belum dibaca? Masa iya sih? Langsung ambil kesimpulan dengan satu potong seperti itu. Nah, ini loh bahayanya mengaji dengan keputusan diambil. Lihat Ustadz Dodi, kenapa saya mengidolakan gitu loh Ustadz Dodi. Kenapa? Karena beliau berkata, kalau menurut saya sih begini ya, saya nggak tahu nih kalau umpamanya yang lain gitu. Saya dibanding Ustadz Dodi ini bukan hiperbola, bukan. Nggak ada seujung kuku gitu loh. Beliau masih menghormati karena saya mendirikan MKI bersama Bang Selo. Gitu. Saya nggak ada apa-apanya. Itu sebabnya ketika waktu saya setiap hari loh di sini MKI loh. Saya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tiap hari datang satu ustadz, alhamdulillah berkurang. Datang lagi datang. Dan ketika ada Ustadz Dodi, harusnya Senin, Selasa beliau aja gitu loh. Tapi karena Ustadz Kholis ini bandel, masih nempel wajah saya. Jadi saya jadi terus aja ikut gitu. Jadi kesimpulan saya Bu, mohon yang demikian itu menjadi referensi pribadi semata, terimalah dari beberapa yang lain gitu. Karena kalau taklid buta kepada satu orang, hati-hati. Hati-hati sekali, sangat berbahaya. Nah yang kedua, sebentar saya mau tunjukin foto yang akan saya kirim ke Mas Khalis dengan melalui handphone ini. Melalui handphone ini sengaja saya nggak buka, ini anak saya lagi nggak mau sekolah. Jadi digelapin kamarnya gitu. Dia lagi kangen sama mamahnya masih di Australia. Oh ya, gelap. Nggak kelihatan gelap deh. Jadi saya gambarkan ini Bu, gambarkan apa yang diceritain sama umi saya gitu loh. Ya, rumah yang bertengkar itu isinya setan. Rumah yang kotor isinya setan. Rumah yang berantakan isinya itu setan dan jin dan setan. Ya mungkin pada waktu dijelaskan tanpa hadis, tapi sekarang kita tahu bahwa semua hadis tentang itu lengkap sekali. Setan demen yang kotor, setan demen yang bau, dan itu menjadi sarang dia. Jadi setan demen sekali yang demikian. Maka bukan hanya di WC. Kalau kamar kita bau, maka tempatnya setan. Dan apa yang terjadi ketika setan datang? Dia mempertontonkan anak kita yang cerdas itu jadi sok pinter di mata setan. Dan kita berkata sok pinter.
Istri yang cantik itu dikatakan yang lebih cantik yang ini loh kata syaitan, kata jin dan syaitan. Suami yang pulang agak lama gara-gara banyak pekerjaan, jin dan syaitan bisikin, pasti ada selingkuhannya tuh. Itulah yang terjadi. Jadi saya berpendapat awal mula kejahatan di muka bumi itu adalah nggak bersih dan bau. Karena itu mengundang syaitan. Jadi apa yang Nabi bilang an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, bukan hanya mutlak kebenarannya. Bukan hanya kebenaran sejati gitu loh. Ingat, orang yang bersih, orang yang wangi, orang yang rapih, inilah yang disenangi oleh malaikat. Dan ketika malaikat menghampiri, syaitan nggak mau dekat. Ketika syaitan nggak mau dekat, kita terbimbing oleh wahyu. Inilah yang disebut furqan. Awalilah dengan kebersihan. Itu yang Umi dan Abah saya ajarin ke saya. Umi saya itu wangi. Abah saya itu wangi. Mau meninggal aja masih wangi. Kalau saya datang ke Umi saya, mulutnya deket, saya endus-endus. Kenapa? Karena Umi saya bangun tidur pun mulutnya seperti orang habis makan apel. Wangi. Karena di dompetnya ada kapulaga, ada apa yang selalu membuat dia wangi. Bayangkan itu. Mau meninggal aja mulutnya masih wangi. Saya ciumin napasnya. Wah, itu loh kebiasaan di kita. Jadi karena kebersihan dan kerapihan yang dijaga, itu ya Umi saya tuh kalau malam-malam itu dia taruh kembang sedep malam di rumah gitu. Coba saya pernah praktekin, saya taruh kembang sedep malam. Apa kata anak zaman sekarang? Ini kayak mau ngundang kuntilanak digituin sama anak saya. Tetapi Umi saya tuh wangi. Jadi itu sedikit kisah yang mendidik kami sekeluarga dengan cara demikian gitu. Abah saya koleksi minyak wangi. Kalau mau jalan serot disemprot. Kita peluknya tuh sambil lama, ambil wangi gitu Abah gitu. Nah, mari kita terapkan kebersihan dan kerapihan di rumah kita. Buang semua alat-alat yang kita udah nggak pakai atau kasih orang gitu kalau yang nggak pakai. Ini masih disimpan aja. Setiap barang tuh punya aura, setiap orang punya dimensi. Dimensi yang buruk, yang bau itu mengundang kejahatan yaitu berupa dari syaitan. Apalagi anjing yang najisnya dilebarkan ke seluruh mulutnya sampai ke kaki. Orang yang berkata itu mungkin dia lebih yakin dengan mikroskop. Sekarang saya tantang. Ambil satu tetes ludahnya anjing, taruh di mikroskop, lihat di Google banyak. Ambil satu tetes lidahnya kucing, taruh di mikroskop, lihat di Google banyak. Dan apa yang terjadi dengan orang yang sok tahu berkata soal biar anjing nggak apa-apa. Lihat ada ratusan juta kuman dalam satu tetes liur anjing. Yang anjing itu netes di ubin, netes di netes di badannya, netes di apanya. Jadi ini udah saya jelasin dari cara-cara ilmiah sampai saya hubungkan dengan keluarga, sampai cara-cara hadis. Kalau Anda atau siapapun masih bilang anjing itu nggak apa-apa, anjing itu nggak ada hadisnya, selamat gitu loh. Anda telah memasukkan satu kuman rabies yang ada pada anjing untuk sambil membesarkan anak-anak Anda yang tercinta. Coba. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan yang komprehensif ini kita bisa berkata Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan benar pula Rasul-Nya yang mulia dan para sahabat yang mengiringinya. Pegang Bu baik-baik itu. Jangan lepaskan lagi apa yang saya barusan sampaikan. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya sekalian pamit ini. Masya Allah, Masya Allah. Syukran jazakumullah khair, Be. Masya Allah. Barakallah, Be. Allahu Akbar. Padahal Ya, Rob. kemarin ada yang ingin disampaikan teh soal anak laki-laki yang ingin mandiri itu, kemudian Iya itu Masya Allah makanya itu. masih nangisin terus gitu. Kali ini udah gak sayang lagi sama aku gitu kan. Itu gimana tuh, Beh? Iya, ya Allah. Iya, ya singkirkan rasa itu adalah apa namanya kecemasan yang wajar namun akan menjadi mengganggu ketika kita lebih mementingkan diri. Jadi cinta sejati itu kan Bu, Masya Allah, cinta sejati itu kan jangan kita gitu loh. Kalau cinta sejati itu satu arah, lihatnya mereka gitu loh. Apa apa namanya buat kita
nggak apa-apa lah gitu ya. Buat buat gini, saya pernah di rumah itu kakak saya yang lain itu membawakan makanan buat Umi. Dan itu yang sangat saya suka gitu ya. Makanan itu sop kaki gitu ya. Jadi Umi saya tuh suka gitu ya, sop kaki kambing gitu. Suka banget, apalagi yang kecil, yang lembut gitu ya. Dan kakak saya tuh bawain jauh-jauh. Waktu kakak saya datang itu, dan Umi saya buka, tahu-tahu Umi saya tuh bilang gini, Kak, ini makan ya. Gitu, makan, makan. Umi, eh Umi udah makan gitu. Umi udah makan gitu. Saya dengan lahapnya, oh ya Allah, iya Mi, saya makan gitu kan. eh Sementara itu susah dan nyarinya jauh ya di Jalan Kiai Mas Mansur yang Umi saya suka di Tanabang. Begitu saya makan, kakak saya masuk ke dalam kamar dan kakak saya itu marah gitu loh. Umi, dibeli buat Umi sambil bilang begitu. Malah dikasih sekal gitu, masa dikasih saya gitu. Umi saya berbohong. Gue udah makan banyak sekarang sekal gitu. Padahal Umi saya itu nggak tahu dan saya di situ makan sambil nangis. Bukan nangisin kakak saya yang ngomelin saya karena makan, bukan gitu loh. Tapi saya nangis gara-gara Umi saya itu berbohong dia udah makan padahal baru dibuka gitu loh. Jadi kan nggak apa-apa Umi saya belum makan dan Umi saya belum makan dari siang gitu. Ya. Jadi Umi saya tuh lapar gitu loh. Tapi dikasih saya kan ini sayang sama saya dan saya juga lapar. Kakak saya malah marah. Coba kejadian kayak begini gitu loh. Jadi seorang tua itu ibu berkorbanlah gitu loh perasaan, berkorbanlah apapun demi anak. Kalau ibu tetap seperti sekarang, ibu membuat jarak pada si anak karena ibu menjalankan sesuatu yang anak nggak suka. Ibu mesti ngelawan rasa itu. Ibu mesti umpetin gitu loh. Kamu maunya sendiri ya, hebat. Mama pun maunya begitu. Katakan itu. Hebat kamu. Ibu malah maunya kamu sendiri. Walaupun ibu pengen memeluknya. Itu namanya cinta, Bu, gitu loh. Umi saya tuh lapar tapi dikasih saya gitu. Yang penting kamu gitu loh. Umi nggak nafsu makan, cuma bayangin. Jadi mohon ya Bu, jangan sampai anakmu kecewa karena demi mementingkan dan memuaskan hasratmu. Anakmu akan kecewa nanti. Karena dia akan menganggap kamu egois. Kayaknya Be, Aisyah. Lebih apa Pak. addicted addicted sama kasih sayang karena merasa itu merasa dibutuhin kan biasanya bun ini bun apa sekarang udah enggak sama sekali itu kan jadi kayak ya gue kayak nggak punya anak lagi gitu. Karena memang setiap setiap itu tadi yang antum bilang setiap orang ada masanya gitu kan ya ya emang udah Iya, masanya Ustaz. kita sendiri itu paling Uni Yanti Bunda Aisyah insyaallah. Nah, Ustaz. Baik, Ini barakallah fiik. saya minta maaf gelapin anak. Jadi Labas, labas, si labas deh. Aliyah ini kalau saya nyalahin itu dia protes dan dia lagi kangen sama mamahnya. Sementara mamahnya belum bisa melepas Aisyah yang masih mencari tempat untuk dia apakah rumah saudara, apakah ambil flat di apartemen, apakah bergabung dengan teman-temannya di Latrobe University Hmm, gitu. ya, Jadi mamanya belum bisa lepas, tapi dan hari ini mamanya ulang tahun. masya Allah. Jadi dia rindu, dia mau ucapin ulang tahun tapi nggak mau biar handphone jauh gitu. Jadi dia udah beli katanya mamanya pulang kan, tanggal ulang tahun di rumah gitu. Karena Aisyah belum dapat flat, jadi mamanya belum pulang dan dia beli kacang mede kesukaan mamahnya gitu. Masya Allah.
Apa Ustaz? لا بس لا بأس لا بأس به. طيب Insyaallah. Insyaallah kita jumpa lagi ya pada hari Senin yang akan datang. إن شاء الله Maafkan pada kalau masa saya lalu. suka terbawa emosi dan larut dalam kesedihan. لا بأس لا بأس به. Ila liqa ya akhi. Insyaallah مع semua. السلامة بارك الله فيك Assalamualaikum ya akhi بارك الله Afwan. فيك. عليكم السلام Assalamualaikum مع warahmatullahi السلامة بارك wabarakatuh. الله فيك. Memang Selalu. seru ya Ustaz Dodi kalau kita bahas tentang keluarga gitu ya. Masing-masing punya romantikanya, punya dinamikanya, dan tentu mudah-mudahan selalu memberi kebaikan ya dengan setiap peristiwa yang bahkan kompleks sedikit, konflik yang kita sebut konflik itu pun mudah-mudahan tetap ada hikmahnya Ustaz ya. Aneh berani bertaruh meskipun bertaruh nggak boleh dalam Islam. Aneh berani bertaruh. Pertengkaran-pertengkaran kecil yang kita lakukan dalam keluarga itu biasanya hilang karena ketutup sama memori-memori yang indahnya. Aneh nggak tahu. Kalau Baik, yang di keluarga yang lain aneh nggak tahu. Tapi ya itu tadi. iya. Ketika aneh sama kakak, oh berantem berantem, tapi justru itu hilang itu ketutup sama bagian. Mungkin kalau kita pelajari bagaimana Allah SWT, kemarin kita baru bahas ad-darun nafi'. Mudaratnya ternyata tidak lebih banyak daripada nafi'nya ketika Allah SWT hadirkan itu. Allah alam. Dan ketika Allah sudah turunkan cinta dalam bentuk rahmat itu, Masya Allah, sebenarnya Masya Allah Allah, tutupi saja Masya keburukan, Allah, kejelekan saudara Masya kita, Allah, Masya Allah, kakak kita, adik kita, orang Masya tua Allah, kita, anak kita, semuanya ketika rahmat Allah sudah diturunkan, udah Masya indah Allah. semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan keluarga kita Allah berikan ya kebaikan-kebaikan, dan tentu semuanya mendapatkan husnul khotimah Ya Rab, dan bisa sesurga sekeluarga. Itu yang menjadi salah satu bahasan, selalu bahasan di dalam kajian bersama Ude dan Babe ini adalah kita bagaimana mengajak anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, semuanya, keluarga besar kita itu dalam satu keluarga besar. Dan tentu ini para keluarga juga yang hadir di majelis ini, semuanya adalah keluarga ya. Keluarga dalam iman dan ilmu. Tentu mudah-mudahan juga Allah tempatkan semuanya sama-sama kita kembali reunian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. baik. Eh, apa ya, mungkin sebagai closing saya minta dari Ustadz Dodi, ini kayak panjang banget kita sudah menguras emosi ini dari tadi sampai cerita Ustadz Dodi dengan eh anaknya dan Babe upayakan dengan upayakan yang paling jujur dari hati. Kita ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa, lakukan yang terindah buat keluarga. Karena jujur saja ketika aneh melihat bagaimana eh, Ibu Allahyarham memperlakukan kami, terus apa, memperhatikan betapa banyak eh, emak-emak yang kemudian kalau telepon saya jam 2 pagi, Ustaz, nangis Masya gitu. Allah. Iya, jam 2 pagi. Ustaz, saya begini begitu apa segala macam. Terus kadang ada yang tiba-tiba nggak pakai WA, nggak pakai apa, atau telepon apa segala macam. Itu saya lihat, oh keren ya orang tua aku itu ya, karena dia berusaha untuk bisa, eh, aneh nggak tahu, dia bisa manjang. Eh, Ibu Allahyarham itu berfungsi sebagai ayah itu ketika Bapak masih nggak ada. Jadi tahun 74, itu 73, Bapak meninggal, Allahyarham. Terus semenjak itu Ibu terus menjaga keluarga itu sampai ketika beliau wafat di 93. Itu betul-betul kami kayak terhadirkan terus. Bapak itu kayak ada di sekitar kita karena cerita, Masya polanya Allah. cerita. Oh, bapakmu itu kalau anu gini gitu gitu. Jadi ada terus ya, sosok bapak itu ada terus. Jadi kalau kalau aneh suka cerita, tuh aku lagi pacaran sama orang Jepang nih, anu gini gini. Oh, bapakmu dulu nah anu gini 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 gini. Hmm. Bu, aku lagi anu di gini. Bapakmu dulu kalau sama ibu tuh gini gini. Dan itu jadi meskipun banyak waktunya sama ibu, tapi dia cerita tentang bapak yang udah nggak ada. Dan itu menghadirkan sosok itu jadi ngerasa kayak punya punya orang tua yang lengkap gitu meskipun ibu sendiri gitu. Dan itu keren buat saya. Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Agak Ustaz tarik Abdullah barakallah. Jambari. Mungkin Allah selalu lindungi, Allah jaga, Ya Allah Rab, ya Rab, sehatkan, ya Rab. dan tentu istiqomahkan dalam dakwahnya. Dan mari kita sama-sama saling berdoakan juga jamaah yang bukan Allah. Ini momen penting ya, bermajlis ilmu,
Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah, para malaikat hadir. Saatnya kita untuk berdoa dan Allah akan menghadirkan malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita. Ini Ya, masuk momen yang mustajab, Ustaz ya. Di ya, majelis ilmu ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan doakan juga saudara kita di Gaza ya, di Palestina. Mudah-mudahan Allah segera turunkan pertolongan dan ya, musnahkan Zionis laknatullah alaihim gitu ya, dan terus bebaskan Masjidil Aqsa gitu kan, dan kita selalu didik anak-anak kita untuk mengingatkan tentang kebesaran Islam, dan tentu jadikanlah mereka dengan ikhtiar kita maksimal selalu memohon kepada Allah untuk menjadi para pembebas Baitul Maqdis. ya Rabbi. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah bihamdik. bihamdika Nasyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa Astaghfirullah atubu wa ilaik. natubu ilaik. Minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.